Jambi ini spesial interest karena kita punya 4 taman nasional, Taman Nasional Kerinci sebelah, Taman Nasional Bukit 30, Taman Nasional Bukit 12, sampai Taman Nasional Berbak 9. Terus biksu-biksu itu datang juga ke Jambi ya? Datang ke Jambi dari luar negeri. Wah, keren banget. Bisa ngundang orang luar negeri datang ke Jambi itu sebuah pencapaian luar biasa gitu Bang ya? Tapi itu bukan kerja saya pribadi, justru kerja kita bersama-sama. Di Jambi kenapa Bang menjadi sebuah tempat favorit Abang nih? Karena menyenangkan. Saya secara pribadi bergembira, tapi tidak berbangga dan berjumawa dan tidak berbesar hati. Tapi saya bergembira, ide saya untuk membuat perayaan Waisak besar-besaran saya sampaikan kepada teman-teman pengurus PUBJ namanya, Persatuan Umat Buddha Jambi, diakomodir dan mungkin dari situ tamat kita SMA naik gunung, turunnya pas kuliah. tapi asik. Nanti di akhir mungkin saya cerita tentang rencana kita juga ya Om Jun ya. Ekspedisi atap Sumatera. Boleh. Nanti di akhir saya cerita. Nah, gimana Bang asiknya mendaki gunung tuh Bang? Karena kan bukan kebanyakan sih, cuma kan pilihan banyak nih ya. Mungkin ada orang yang suka pantai, ada yang suka laut, ada orang yang suka mungkin hutan-hutan, air terjun. Kalau ini daki gunung, apa sih antusiasnya untuk bisa daki gunung ini gimana sih enaknya gitu Bang? Jadi kalau anak muda itu, "Man, naik gunung." Ngapain naik gunung? Cari jati diri. Wah, cari jati diri. Cari jati diri sampai ke puncak gunung. Kan gitu. Kalau sekarang mau nyari jati diri di e-commerce saja. Ini Kalau lagi kau juri. Jadi gini, banyak sekali hal-hal yang menarik, sulit kita ceritakan. Tapi memang gini, kalau untuk kita naik gunung kita perlu persiapan. Tidak sembarang orang bisa naik gunung. Tapi kalau untuk yang di bawahnya, pemandangan alam, keindahan alam di bawahnya justru juga lebih banyak. Jadi terbayarkan ya? Terbayarkan. Kalau sudah naik itu, waduh sampai nggak ya. Tapi kita jangan nafsu. Yang jelas kalau naik gunung Kerinci itu nafsu pengen cepat-cepat gitu naik, sulit kita sendiri. Karena kita belum punya pengalaman, apalagi yang amatir. Dan yang kedua, harus didampingi guide. Guide itu apa namanya, pemandu ya? Iya, pemandu. Jadi dia sudah tahu di mana titik sumber air, di mana kita harus istirahat, di shelter berapa, di pos berapa, sampai nanti di shelter 3 kita nginap, kapan sih, atau jam berapa, pagi hari subuh kita harus naik ke puncak. Jam berapa lama kita boleh di puncak, karena kan kadang-kadang ya namanya gunung Kerinci kan masih di gunung berapi, bisa saja mengeluarkan gas beracun, nanti takutnya begitu. Jadi kita 15 atau setengah jam kita harus turun. Nah, jadi momen 15-30 menit itu momen yang dicari para pendaki. Dan saya juga sering komunikasi dengan teman-teman guide di Kerinci, dari banyak yang jadi guide di sana. Kita cerita sebelum pandemi itu dari Malaysia saja bisa 200 orang per bulan naik gunung Kerinci, belum dari Eropa. Mungkin sekitar 60-an orang. Karena pandemi kemarin kan tutup plus ya. Karena memang nggak boleh yang dari luar masuk. Ada potensi luar biasa. Kita Kerinci saja bercerita, belum cerita Danau Gunung Tujuh, belum cerita tentang Bukit Kayangan, Danau Sanjung dan lain-lain. Banyak sekali banget yang bisa dieksplor. Jambi ini spesial interest karena kita punya 4 taman nasional, Taman Nasional Kerinci sebelah, Taman Nasional Bukit 30, Taman Nasional Bukit 12, sampai Taman Nasional Berbak 9. Terus hutan harapan yang dikelola oleh Rainforest itu, yang PT Regi itu juga luar biasa. Artinya objek-objek daya tarik wisata kita itu lebih banyak berada di area atau bersinggungan dengan taman nasional. Kita tidak boleh numpang di hutan, bangun ini itu segala macam, tapi kita bisa memanfaatkannya dari sisi pariwisata. Ini pola pemanfaatan. Itu spesial interest. Nah, untuk MICE-nya sendiri kan di kota banyak hotel, restoran, segala macam. Itu yang MICE ya, yang meeting, incentive, convention, dan exhibition. Jadi Jambi itu sudah dia pendukung. Kita berharap karena pandemi kemarin harus punya bandara Jambi sudah internasional di 2020. Kita berharap di bawah kepemimpinan Pak Gubernur kita ini yang punya semangat mantap ini, alhamdulillah beliau terus berjuang untuk menjadikan Bandara Sultan Toha
Saifuddin jadi bandara internasional. jadi orang dari luar bisa direct flight Benar. bisa direct flight gitu. Apalagi di Kerinci juga ada bandara kan, bisa Ada. diaktifin juga gitu bang ya. Itu kemudian runway-nya bisa diperpanjang. Benar. Kalau selama ini mungkin Jambi Kerinci, tapi Ya. mudah-mudahan nanti bisa gitu ya, Jakarta Kerinci Amin. atau Kerinci kemana gitu Kami ya. itu dukungan kawan-kawan, Heeh. bapak-bapak kita semua dan seluruh masyarakat Jambi, Benar. juga TVRI Jambi, ya, yang sering menyiarkan kan TVRI. Untuk mempublikasikannya lagi gitu bang ya. Benar banget. Nah, jadi potensi-potensi ini memang sangat sayang kalau misalnya kita sebagai orang Jambi sendiri nggak bisa untuk melihat keindahan-keindahan ini gitu bang ya. Sayang sekali. Nah, karena kalau misalnya kita telusuri lebih jauh lagi, memang masih banyak banget tempat-tempat wisata yang ada di Jambi ini yang memang harus kita nikmati. Oh, iya. Di Kerinci aja kita ngomong, tapi kan kalau misalnya orang tahunya cuma Gunung Kerinci, Iya. Bukit Kayangan yang abang bilang tadi. Iya. Tapi kalau kita masuk lagi ke dalam itu kayaknya banyak banget bang ya. Banyak. potensi-potensinya. Makanya kan saya bilang kalau cerita pariwisata Jambi, kalau saya cerita pagi kita cerita, besok pagi kita belum putus. Belum putus. Wow. Banyak banget. Sangat luar biasa banyak. Nah, yang sangat luar biasa banyak inilah yang perlu harus kita dorong kawan-kawan kita semua masyarakat Jambi ini untuk peduli dan tahu tentang inilah kekuatan Jambi yang mana yang harus kita dulukan untuk kita bangun. Tujuan pariwisata cuma satu, meningkatkan ekonomi masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Kalau pariwisata maju, saya yakin ekonomi masyarakat Jambi akan bergerak. Karena pariwisata ini, kalau kata orang-orang yang saya dengar, industri yang tak akan pernah mati sampai dunia kiamat. Orang butuh refresh, pelesiran, wisata. Tapi pelestariannya harus kita jaga. Harus. Cuma kalau misalnya walaupun ini sebagai aset, tapi asetnya nggak terkelola dengan baik, ya takutnya nanti nggak bakal banyak lagi datang orang datang. Pasti sepakat saya. Ya kan? Sepakat. Makanya kita harus dorong masyarakat Jambi harus sadar wisata, kemudian harus menerapkan prinsip-prinsip wisata pesona. Aman, tertib, indah, rapi, sampai kenangan dan aman dan kenangan. Tapi sejauh ini kalau masyarakat Jambi ramah-ramah, oke? Insya Allah, kalau ramah sih, ramah. Karena begini, kita mendisplay apa namanya, mematok masyarakat Jambi ini. Kalau dulu kita nih mohon maaf, dulu misalnya saya tanya, Pak Ansor, nak kemana? Ada di situ lah, saya gitu. Ada lah. Itu beda dengan masyarakat ini kan bicara budaya. Kalau kita bicara di daerah Jawa, kemana lagi sana. Tapi yang kalau ditanya Pak Ansor mau kemana ke sana? Insya Allah saya sudah beberapa tahun ini tidak menemui seperti itu. Artinya pola pikir masyarakat Jambi sudah berubah. Sudah mulai bergeser dari yang tadinya mungkin tidak peduli, sekarang sudah mulai peduli. Jadi kalau ditanya mau kemana? Gimana? Misalnya gini, mau kemana Pak? Mau ke sana. Tapi masih belum kayak kan ada anekdot nih. Mau kemana? Mau cari piti, gitu. Tapi perilaku yang saya sampaikan itu adalah perilaku masyarakat yang tidak lagi cuek terhadap tamu yang datang ke daerah. Jadi kita sama gitu sama orang, jadi orang betah gitu bang ya. Jadi sini saya tambahkan sedikit. Teman-teman guide di Kerinci sebelum pandemi ya. Sekarang kan kita baru mau berangkat lagi nih. Didukung bapak kita di dinas pariwisata, kabupaten dan provinsi. Teman-teman guide itu bisa bergaji sampai 15 juta sebulan. Wow. Dari menggait di daerah Kerinci. Jadi menjanjikan juga gitu. Menjanjikan industri pariwisata. Jadi masyarakat sama-sama senang, dapat dampaknya gitu Ya. ya. Dan ekonomi di situ juga berjalan. Tidak hanya Multi guide, player efek. benar banget. Tidak hanya guide, tapi juga mungkin ada beberapa industri kreatif Ya. yang bisa menggerakkan juga gitu bang ya. Nah tadi kan abang kita berbicara di Kabupaten Kerinci nih. Ya. Tapi kan masih banyak lagi abang bilang tadi kalau misalnya kita Banyak. cerita Saharja itu kan nggak putus-putus ya. Dari sekian banyak tempat wisata yang ada di Jambi bang, tempat yang paling berkesan buat abang dan paling menyenangkan, mungkin ada kisah tersendiri di sana tuh apa bang yang ada di Jambi? Banyak sih sebenarnya. Pilih salah satu bang. Mungkin Kerinci ya. Kerinci ya? Ya, gitu. Tepatnya di mana bang? Kerinci itu tepatnya di sebenarnya ada dua sih. Saya bingung juga mau menyampaikan ya. Satu Kerinci, satu lagi apa? Candi. Candi Muar Jambi Ya. Candi. Di Candi kenapa bang menjadi sebuah tempat favorit abang nih? Karena yang menyenangkan. Saya secara pribadi bergembira
tapi tidak berbangga dan berjumawa dan tidak berbesar hati. Tapi saya bergembira ide saya untuk membuat perayaan Waisak besar-besaran saya sampaikan kepada teman-teman pengurus PUBJ namanya, Persatuan Umat Buddha Jambi, diakomodir dan pelaksanaan Waisak itu di 2018 dilaksanakan, dihadiri lebih kurang 6.000 orang. Wow. Dan itu terlaksana selama 2 kali. Yang keduanya kita buat dengan konsep video mapping dan itu kalau nggak salah juga ada yang dari Singapura, Malaysia. bukan Singapura saja. Jadi di situ juga Mengansol saya coba, saya dulu di SD kan baca buku nih, perayaan Waisak di Candi Borobudur. Candi Borobudur itu saya pikir seperti itu. Kenapa tidak bisa kita buat di Candi? Jambi. Kita bukan bicara dari sisi agamanya, tapi dari sisi atraksi wisatanya. Nah, sebelum perayaan Waisak di Borobudur itu ada pengambilan air suci dan pengambilan api abadi. Kalau Borobudur pengambilan air sucinya di Unggul Jumbrek namanya, pengambilan api abadinya itu di Merapen. Nah, saya terinspirasi dari bacaan SD saya itu. Nah, waktu sebelum perayaan Waisak di 2018 di Candi Muara Jambi, saya usulkan kegiatan ke dinas ya. Kebetulan waktu itu Dinas Pariwisata Provinsi menyetujui, alhamdulillah kawan-kawan semua pimpinan bersupport. Kita ngambil air sucinya di Gunung Tujuh, mewakili daerah barat Provinsi Jambi, api abadinya di daerah timur, daerah Muara Jambi dan Aceh Timur, karena ini kan terkenal penghasil gas dan minyak ya, api abadi terus. Nah, nanti api dan airnya kita satukan, dibawalah ke Candi Muara Jambi untuk diprosesikan. Satu hal yang mengembirakan kita semua, itu biksu-biksu yang ngambilnya itu dari Thailand, dari Bhutan, kemudian dari Burma, terus yang dari Semarang dan dari Lampung pada saat itu. 2 kali kita melakukan prosesi. Berarti biksu-biksu itu datang juga ke Jambi ya? Datang ke Jambi dari luar negeri. Wah, keren banget. Bisa ngundang orang luar negeri datang ke Jambi itu sebuah pencapaian luar biasa gitu Bang ya? Ya, tapi itu bukan kerja saya pribadi. Justru kerja kita bersama-sama. Pemerintah mendukung, Persatuan Umat Buddha mendukung, masyarakat setempat mendukung. Artinya waktu masyarakat ramai datang ke situ, masyarakat bisa jualan nasi bungkus, bisa jualan souvenir dan segala macam. Itu menyenangkan hati kita. Berarti kalau nggak salah itu eventnya sebelum COVID ya? Sebelum event COVID. terakhir sebelum COVID Ya, kalau nggak salah ya? Ya, 2018-an ya? Betul. Nah itu kan rangkaian nggak kalau nggak salah Bang? Atraksi-atraksi apa saja sih Bang yang memang menarik perhatian masyarakat Bang? Yang di acara peringatan Waisak itu? Ada satu lagi, pelepasan 1000 lampion. 1000 lampion. Ya, di mana-mana. Kemudian ada video mapping. Saya sampaikan sama salah satu warga kita Jambi dari keturunan Tionghoa. Saya bangun kepeduliannya untuk dia punya alat baru beli, bagaimana kita buat atraksi video mapping, tembakan ke candi-candi itu. Juga ada seperti film-film atau apa ya, teknologi mereka lah yang berjuang. Tadi itu ternyata menarik. Apalagi kalau nggak salah kemarin acaranya malam ya? Malam. Jadi makin keluar banget auranya. Auranya keluar banget. Dan efeknya gimana Bang? Setelah acara tersebut mungkin sudah mendatangkan banyak orang nih ya kan? Tidak hanya dari Jambi tetapi juga dari luar Jambi. Efeknya gimana yang dirasakan oleh masyarakat? Pasti. Kita lihat saja sekarang. Kita pergi ke candi, warung-warung sudah banyak buka, tiket-tiket masuk sudah meningkat. Kemudian ada yang buat kafe kopi lah, ada kopi susu. Sekarang sudah menggelegar kemana-mana informasi. Kan gitu. Kemudian masyarakat di sana jalan juga sudah mulai bagus. Perhatian pemerintah juga sudah mulai lebih terdorong. Alhamdulillah Pak Menteri Pariwisata, Menteri Pendidikan, Menteri Menko Maritim Pak Luhut. Kemudian yang terakhir Presiden kita Pak Jokowi hadir. Artinya pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Jambi sekarang ini dan juga Kepala Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, bagaimana menjadikan candi ini supaya ini terkelola dengan baik. Itu mungkin urusan bapak-bapak kita lah, dari legislatif juga, dari eksekutif, supaya ini kita bersama-sama masyarakat Jambi mendukung ini menjadi sebuah destinasi wisata bertaraf. Kita harapkan lagi semoga wisatawannya semakin ramai datang ke Jambi. Amin. Tujuannya ke Candi. Nah, tujuan ke Candi dan beberapa destinasi wisata lainnya juga harus didukung sama masyarakat sekitar nih Bang. Nah, kalau kita melihat mungkin di sekitar kawasan wisata itu
ada beberapa kawasan ataupun desa-desa wisata. Ini perkembangannya sekarang gimana sih Bang, desa-desa wisata kita nih Bang? Desa wisata itu yang di mana maksudnya nih? Desa wisata Seprovinsi Jambi. seprovinsi Jambi, terutama yang di Kabupaten Muaro Jambi. Jadi gini, awalnya kan mereka buat komunitas. Ya. Komunitas. Kita pemerintah mendorong bersama-sama masyarakat dan stakeholder pariwisata untuk mendorong ini menjadi sebuah desa wisata. Jadi desa wisata Muaro Jambi ini juga sudah ditetapkan melalui SK Bupati Muaro Jambi sebagai desa wisata, dan alhamdulillah sekarang itu kan bergerak nih buat apa namanya gelang-gelangan itu. Oh iya, yang dari itu ya? Apa? Yang suka ngelam itu ya? Ya, betul. Kalau orang bilangnya itu sebalik sumpah. Sebalik sumpah. Nah, jadi bagi pendengar podcast punya kita ini, mungkin ada kan seluruh Indonesia nih, mungkin sampai ke luar negeri. Bener. Jadi gelang sebalik sumpah itu kalau ada orang nyumpahin kita, kan sumpahnya akan berbalik. Jadi bagi yang dekat di Muaro Jambi harus beli. Iya, itu kepercayaannya. Minimal masyarakat kita di Jambi juga bisa dapat hasil dari kreativitas mereka. Benar. Dan itu kayaknya bukan terbuat dari plastik, tapi memang benar-benar biji yang dapat didapatkan dari tengah hutan gitu Bang. Jadi kealamiannya itu memang benar-benar terjaga gitu ya. Jadi itu salah satu yang dilakukan oleh desa wisata tadi. Salah satu dari banyak lagi yang lain. Jadi memang keberadaan desa wisata ini mendukung dan menggerakkan UMKM juga gitu Bang ya. Menyediakan homestay juga gitu ya. Kalau homestay kita memadai nggak sih Bang? Nah, homestay kan kita masih berbenah. Memang sudah ada, cuman kan ada standar homestay dari bapak-bapak kita yang dari Dinas Pariwisata selalu memberikan sosialisasi, yang dari kementerian juga ada bantuan. Tapi kan memang merubah mindset itu tidak semudah membalik telapak tangan. Untuk memberikan orang pengetahuan, makanya SDM-nya ini dulu yang harus kita tingkatkan. Membangun jembatan mungkin kita bisa bikin target 3 bulan selesai jembatan. Tapi membangun mindset kita butuh waktu lama. Tapi harus kita laksanakan. Nah itu tadi harus kita laksanakan. Tapi sekarang sudah bergulir terus kita laksanakan sosialisasi pelatihan yang dari kita dapat dari bapak-bapak kita di Dinas Pariwisata. Baik, ini kabarnya Bang Gonta ini juga sering banget gitu ya datang ke desa-desa warga, terus tidur di sana, terus mengamati apa kebiasaan-kebiasaan orang di sana, bukan begitu Bang? Saya senang bergaul, saya senang punya banyak teman dari yang kecil sampai yang tua. Oke, berarti saya yang kecil. Yang tua bisa tahu sendiri siapa ya. Jadi Bang, pengalaman Abang tidur di desa itu yang terakhir di mana Bang? Gimana ya? Ya sama-sama teman-teman TPRI ya? Di Merangin nggak sih? Di Merangin ya, kita waktu acara bantai adat ya? Adat Kerbo ya, udah hujan itu ya. Saya kehilangan kacamata ya. Jadi itu gak gelap-gelapannya. Bisa ya kehilangan kacamata ya. Tapi gimana sih Bang, pengalaman-pengalaman seru kayak gitu Bang? Kok Abang nekat sih Bang untuk bisa tidur di sana? Kan takutnya terjadi apa-apa, mungkin kayak misalnya ya kita nggak tahu ya, mungkin apa ya, gimana ya keresahan kita gitu loh Bang. Kalau misalnya kita tidur di desa orang gitu loh Bang, tapi Abang berani gitu loh, gimana sih Bang? Saya punya prinsip, kita ke tempat orang adalah tamu. Kita harus tahu dulu ada kesetiaan orang, kemudian kita cari dulu yang tua Tengganai ini siapa. Jadi kita pegang dulu, kita minta izin dulu dengan tua Tengganai. Artinya masyarakat Jambi ini mulai dari ujung ombak berdebur di ujung Jabung sampai terus berasap di ujung Kerinci. Dan saya perhatikan, saya bisa simpulkan, begitu kita datang ke tempat mereka, teman-teman dan saudara-saudara kita di desa, mereka welcome. Cuma tinggal bagaimana cara kita. Itu sebagai tamu, ya kita harus keluluan, kalau saya masuk Sudone kan keluluan. Kita harus permisi, harus pamit, begitu juga kita ke tempat yang memang belum pernah kita jamah. Jadi kita harus bisa membaca apa kebiasaan orang sana, adat istiadatnya seperti apa gitu ya. Jangan kita berlaku nggak sopan di daerah orang gitu Bang ya. Iya, insya Allah jangan itu.